Episode 25. Ini lo yang masak, Raf? Tanya Aurel terkagum-kagum saat melihat makanan di meja makan. Gue gak nyangka kalau dia lebih pintar masaknya daripada gue, gumam Aurel dalam hati. Kenapa? Lo gak suka? Tanya Raffi memicingkan matanya. Bukan gak suka, ini beneran lo yang masak. Tanya lagi tak percaya. Menurut lo? Ucap Raffi malah balik bertanya. Gue ragu lo bisa masak, jawab Aurel. Nah, kalau lo ragu, apalagi gue, ucap Raffi santai. Buruan makan, titahnya. Jadi maksud lo? Tanya Aurel yang merasa pertanyaannya belum dijawab oleh Raffi. Ya udah pasti bukan gue yang masak. Kalau gue masak, gue kasihan sama anak gue bisa keracunan nanti, ucap Raffi kesal. Gue delivery. Sambungnya membuat Aurel menyesal telah memujinya tadi. Apa tadi dia bilang? Gue gak salah denger kan ya? Gumam Aurel lagi dalam hati kala mendengar Raffi lagi-lagi menyebutkan anaknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Aurel pun merasa senang atas ucapan Raffi. Mamah benar-benar keterlaluan. Peki Bian saat memasuki rumahnya dan melihat semua keluarga tengah berkumpul di ruang keluarga. Apa sih Bi kamu ngomongnya? Ucap Arya kesal lantaran Bian kasar kepada Tamara. Mama keterlaluannya di mana? Tanya Tamara santai sambil membolak-balikkan majalah di tangannya tanpa menatap ke arah Bian. Kenapa Mama mesti ngebahas perjodohan konyol itu? Kenapa Mama pakai bahasa pertunangan segala yang Bian sendiri gak mau ngejalaninya? Ucapnya lagi dengan suara masih tinggi. Bian, pelankan suara kamu, ucap Arya menatap tajam ke arah Bian. Mas, shh, diam dulu, ucap Jenar berbisik di telinga Arya. Karena Mama sudah bilang sebelumnya Bi, kamu gak akan bisa lari dari perjodohan ini. Jadi cepat atau lambat kamu memang harus bertunangan minggu depan, jawab Tamara masih santai. Tapi Bian gak mau mah, ucap Bian. Mau tidak mau, kamu harus mau, ucap Tamara. Mengurus perusahaan keluarga kamu gak mau, dijodohkan juga gak mau. Lalu mau kamu apa Bi? Tanya Tamara kini menatap anak bungsunya. Mah, Bian gak suka kantor dan Bian juga gak suka dijodohkan, ucap Bian. Lalu kamu mau sama pilihan kamu sendiri dan berakhir seperti kedua kakak kamu, ucap Tamara dengan mata tajamnya. Kenapa Arya dibawa-bawa sih Mah? Ucap Arya tak terima. Dimas juga, kata Dimas tak kalah kesal dari Arya. Kenyataan kok, seru Tamara. Ucap Arya yang hendak menyauti ucapan Tamara namun segera dipotong oleh Jenar. Apa tapi-tapian? Jangan ikut ngebantah ucapan Mama ya kamu Mas, ucap Jenar menatap Arya dengan tajam. Sayang, kamu kenapa belain Mama? Aku suami kamu loh, ucap Arya tak terima. Ya terus aku mesti belain kamu gitu, belain suamiku yang mau ngebelain mantannya. Iya begitu maksud kamu, seru Jenar dengan kesal. Bukan ucap Arya terbata. Bukan begitu apa, masih mau ngelak kamu. Kamu sama Kak Dimas itu sama aja, sahut Jenar cepat. Kamu ngelarang Bian bicara nada tinggi ke Mama. Tapi kamu sendiri demi mau belain mantan kamu juga ngomong pakai nada tinggi ke Mama, serunya. Tahu tuh, sahut Bian mencebik. Apa tahu-tahu, seru Jenar menatap tajam ke arah Bian. Apa susahnya sih nerima perjodohan itu? Kamu gak kasihan sama Mama yang terus dikecewain sama kedua anaknya, yakni abang kamu? Masa kamu mau ngecewain Mama lagi sih? Ucap Jenar. Perasaan yang lagi kesel gue deh, yang mau marah gue, kenapa malah jadi si Jenar, gumam Bian pelan. Sayang, ucap Arya lembut. Apa sayang-sayang, ha? Kamu, semua sama aja, ucap Jenar menunjuk ketiga anak Tamara. Ayo Mah, kita ke atas aja, ajak Jenar dengan senyum penuh arti kepada Tamara. Ayo sayang, memang menantu itu lebih baik daripada anak kandung yang gak ada akhlak, ucap Tamara menyindir ketiga anaknya yang tengah terbengong menyaksikan kepergian Tamara dan Jenar. Kenapa malah jadi gue sama Jenar yang berantem deh?
keluh Arya mengusap wajahnya dengan kasar. Nasib, ucap Dimas dan Bian bersamaan lalu tertawa. Sialan kalian berdua ini, gara-gara kalian terutama Lobi, tunjuk Arya marah ke arah Bian yang tengah terkekeh. Hais, Aiden pusing, gak mau cepet dewasa, ucap Aiden menggeleng-gelengkan kepalanya lalu segera beranjak dari duduknya dan menyusul Jenar dan Tamara. Setelah meninggalkan ruang keluarga, kini Jenar dan Tamara tengah duduk di sofa yang berada di kamar baby Twin J sambil bertos ria. Mama kenapa tega banget sih ngerjainnya, ucap Jenar sambil terkekeh. Biarin aja, Mama tuh gemes sama mereka berdua, jawabnya santai. Tapi bagaimana dengan Lira tadi mah? JJ masih kepikiran, ucap Jenar. Udah, kamu tenang aja, semua akan indah pada waktunya, jawab Tamara terkekeh. Bian dan Lira kini tengah melakukan video call sambil Lira menyanyikan beberapa lagu mellow yang mengisyaratkan tentang hatinya. Kita pasti jodoh, Ra. Kenapa kamu nyanyi begituan sih? Ucap Bian dengan kesal. Kita mana tahu, Bi, jawab Lira singkat. Gak ada yang bisa misahin kita, Ra, meskipun itu orang tuaku, kata Bian dengan tegas. Bian, gumam Lira pelan. Aku mohon, Ra, jangan menyerah. Pinta Bian untuk kesekian kalinya berusaha menguatkan sang kekasih. Aku gak tahu, Bi, gue juga gak mau nyerah, tapi kenapa keadaan malah semakin mojokin kita, keluh Lira sedih. Minggu depan kita buat kejutan buat mereka semua, ucap Bian meyakinkan Lira. Tapi Bi, kata Lira ragu. Please sayang, kata Bian memohon. Akhirnya Lira pun menganggukkan kepalanya, tanda ikut pasrah dengan rencana Bian. Malam itu mereka habiskan dengan terus mengobrol, meskipun awalnya mellow, namun semakin lama percakapan mereka semakin melantur dan santai seolah tidak habis terjadi apa-apa. Halo sayang, Mama apa kabar? Baik sayang, kamu bagaimana di sana? Aurel juga baik mah, cucu Mama sehat? Sehat dong mah. Bagaimana Raffi sayang? Raffi baik kok mah, dia lagi kerja sayang. Syukurlah. Mama gak perlu khawatir mah, Aurel baik-baik aja. Aurel cuma kangen aja sama Mama. Minggu depan Mama sama Papa pulang ke Indonesia ya sayang. Kenapa lama sekali sih mah? Sayang, kamu itu sudah jadi seorang istri, masa masih merajuk begitu sih sama Mama? Ya sudah, Mama tutup dulu ya sayang. Kamu baik-baik di sana, jagain cucu Mama baik-baik ya. Mama sama Papa juga sehat-sehat di sana ya. Iya sayang, I love you too mah. Setelah mematikan sambungan teleponnya, Aurel langsung merebahkan tubuhnya pada sofa. Jangan cengeng. Rengek Aurel pada dirinya sendiri kala air matanya kembali menetes karena merindukan orang tuanya. Mending gue cari makan enak kali ya daripada mewek di sini, ucapnya lagi lalu ia segera berdiri untuk berganti pakaian. Tubuh Aurel kembali terkejut lantaran ternyata Raffi sudah berdiri dengan bersedekap dada tengah menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Asli deh Raff, lo kayak setan yang suka bikin kaget orang, gerutu Aurel sambil mengelus dadanya. Mau kemana lo? Tanya Raffi tak mengindahkan ucapan Aurel. Mau ke bawah, jawab Aurel cuek. Ngapain? Tanya Raffi lagi. Cari makan, jawabnya lagi cuek sambil berjalan menuju walk-in closetnya. Gue udah bawain makanan dari luar, ujar Raffi dengan wajah datarnya sambil mulai melepaskan dasi dan jasnya. Apaan? Tanya Aurel setengah berteriak sambil memilih pakaiannya. Tidak ada jawaban dari Raffi membuat Aurel berpikir bahwa Raffi tengah mandi. Aurel pun dengan santainya membuka bajunya dan langsung menggantinya di tempat. Tanpa ia sadari, sedari tadi rupanya Raffi tengah memperhatikannya dari memilih baju dan mengganti bajunya. Enaknya makan apaan ya? Gumam Aurel terus sambil membayangkan makanan-makanan yang ia tonton dari channel Kutub di laptopnya tadi. Shit,
Umpat Raffi mengepalkan tangannya kala tubuhnya bereaksi saat melihat Aurel berganti pakaian. Tanpa jadi mengejutkan Aurel, Raffi pun segera berlalu langsung ke kamar mandi agar pikirannya menjadi jernih kembali.